بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang, Subang, Jawa Barat, yang Allah muliakan, para asatidhul kiram, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang berada, dan pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, beberapa stasiun TV yang ikut ke dalam grup kajian bersama, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Yang sudah kita bahas, yang pertama adalah hasad, dan yang keduanya adalah berfatwa tanpa ilmu. Kita lanjut yang ketiga, al-kibr, yaitu takabur. Bahasa kitanya sombong. Takabur istilah syar'i yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih beserta definisinya, dan dibeberkan oleh para ulama. Maka wajib kita memahami takabur dengan pemahaman syar'i, dengan penjelasan Rasul alaihissalatu wassalam, bukan dengan bahasa kita. Bahasa kitanya takabur itu sombong atau gumede. Takabur atau gumede, orang kecil tapi merasa diri gede, jadilah gumede. Orang bodoh tapi merasa pinter, apa namanya? Guminter. Orang yang jelek, goreng patut tapi masep, apa namanya? Gumasep. Kalau merasa gelis, gumelis. Nah, itu pelajaran bahasa Sunda itu. Gumede, orang kecil tapi merasa diri gede, besar. Itulah takabur. Bahasa kita sombong. Tapi sombong menurut bahasa kita itu bisa jauh berbeda dengan sombong menurut syariat. Seringkali kita melihat orang pamer dengan kekayaan, memakai baju yang bagus, sendal bang bagus, handphone bagus, lalu kita katakan sombong, padahal bukan. Atau kalau kita umpamanya ketemu teman di jalan, kita tanya, dari mana, mau kemana, lagi apa, cuek, noleh pun tidak. Kita sebut dia apa? Sombong. Padahal yang gitu bukan sombong, tapi tuli.
makanya dipanggil nggak noleh. Nah, bukan itu sombong yang kita maksud. Tapi sombong menurut definisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan." Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka pakai baju sendal yang bagus-bagus. Apa itu sombong? Kata beliau, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan menyukai keindahan. Pakai baju bagus, sendal bagus untuk memperindah penampilan, itu bagus, tidak sombong. Bahkan disukai oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'amihi ala abdi. Allah itu sangat menyukai kalau dampak dari nikmat yang Allah berikan kepadanya terlihat pada dirinya, pada diri si hamba yang memperoleh nikmat itu. Hamba itu umpamanya diberikan kekayaan yang melimpah, lalu dia belikan barang-barang bagus, lalu dia pakai memperindah dirinya, menampakkan bahwa dirinya punya banyak uang. Allah suka karena terlihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Itu bukan sombong. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Lalu beliau menyatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu dua kriterianya. Pertama, dia menolak kebenaran. Yang kedua, menghinakan, merendahkan manusia lain. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim. Ketika menjelaskan hadis ini berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, wa batarul haqq huwa raddul haqq. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum wa minal kibriya dar'uka ala muallimika wa tatawul alaihi wa su'il adab ma'ahu. Yang dimaksud batarul haq yaitu menolak kebenaran. Yang dimaksud ghamtun nas merendahkan, menghinakan manusia. Maka termasuk di antara takabur adalah engkau membantah gurumu dan termasuk melakukan su'ul adab. Su'ul adab itu artinya buruk tata keramanya, sopan santunnya, kata orang sagala herang mah balegug. Itu su'ul adab, atau tidak memiliki tata krama, sopan, santun kepada memberi pengajaran. Kata Nabi SAW, waqirru man tata'allamuna minhu. Waqirru, muliakan orang yang kamu pernah belajar ilmu kepada dia. Dimuliakan. Malah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi azza wa jalla, atau disebutkan inna min ta'zimillahi azza wa jalla ijlalu hamilil Qur'an. Wa disebut dha syaibatil muslim wa as-sultanil muqsit. Hadis ini sahih.
Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Jamul Awsat. Kata Rasul SAW, di antara bagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang berilmu yang telah memberikan pengajaran kepada kamu, memuliakan orang yang beruban di atas keislaman, orang yang sampai tua, sampai aki-aki, ini dia di atas Islam, dan memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan tiga orang ini termasuk bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang murid su'ul adab ke gurunya, sama dengan menolak kebenaran, dan itu termasuk takabur. Maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan ini dikutip oleh salah di antaranya Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu ta'ala, la yata'allamul ilma mustakbir wa mustahyin. Tidak akan belajar ilmu dua orang. Pertama, orang yang takabur. Yang kedua, orang yang pemalu. Kedua-duanya, takabur dan rasa malunya, menghalangi orang itu dari belajar. Nah, itu wajib untuk dijauhi. Karena itulah maka kita lihat banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahaya takabur dengan beberapa jenis ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah takabur itu karakter iblis laknatullahi alaih. Dia menganggap Adam hina rendah, dirinya lebih baik, maka gak mau patuh kepada Allah hanya karena disuruh menghormat Adam dalam bentuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud, kecuali iblis. Satu iblis ada di sana. Iblis bukan golongan malaikat. Iblis itu bangsa apa? Bangsa jin. Maka dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin. Dan jin dibuat dari apa? Dari api. Fafasaqa an amri rabbi, dia durhaka kepada perintah Allah. Makanya dia durhaka, tidak taat kepada perintah Allah untuk menghormati Adam dalam bentuk sujud. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud dibolehkan. Saat itu. Dan di zaman nabi-nabi setelahnya juga boleh. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada bapaknya, yaitu Ayub. Siapa? Yakub. Nah, terus Yusuf duduk di singgasana, saudara-saudaranya sujud yang 11 orang kepada Yusuf. Apa sujud itu maksudnya? Hormat. Boleh saat itu. Bukan dalam rangka ibadah. Tidak musyrik. Tapi itu adab syar'i di saat itu. Tapi ketika Nabi SAW, Nabi kita diutus, syariat berubah dibanding syariat terdahulu. Dan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata liyasjuda li zawjiha li'admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku dibolehkan menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan wanita, istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya, agungnya hak suami atas istrinya.
Seandainya boleh, beliau perintahkan. Tapi nggak boleh orang sujud kepada sama manusia. Walaupun istri ke suami, walaupun anak ke orang tua, walaupun murid ke guru, nggak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka siapa orang yang sujud kepada sesama makhluk dalam rangka ibadah, musyrik dia. Tapi siapa orang yang sujud kepada orang lain bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, dia tidak musyrik tapi maksiat. Karena melanggar larangan Rasul SAW. Adapun kalau orang sujud ke orang lain bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, maka boleh. Tidak dosa, tidak musyrik, tidak maksiat. Contoh umpamanya, seorang anak duduk di atas kursi. Ibunya lewat sambil bawa koin, fakta koinnya murah, jatuh gorolong ke kolong kursi. Oleh si ibu diambil, anaknya duduk di atas kursi, ibunya sampai sujud-sujud, depong-depong begitu ya. Sujud itu dalam rangka apa? Ibadah bukan? Bukan. Menghormat bukan? Bukan. Kenapa? Dalam rangka ada keperluan ngambil koin. Maka nggak apa-apa itu Maya. Umpamanya bapak baru datang, duduk, istrinya menghampiri mau melepas sepatu atau kaos kaki suaminya. Karena suaminya memakainya di kaki, maka si istri sampai tapak deku. Apa tapak deku tanya? Berlutut. Maka boleh karena ada keperluan. Anak umpamanya merosot celananya, anak kecil nih, SD atau TK. Oleh ibunya disamperin, diangsrodkan. Diangsrodkan itu di apa? Diangsrodkan, ditarik ke atas lagi. Untuk itu si ibu harus bungkuk kepada anaknya, melebihi ruku. Bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi ada keperluan, boleh? Boleh. Pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Mughirah bin Syu'bah ini seorang kepala suku yang dihormati. Dia masuk Islam menjadi sahabat yang mulia. Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu. Maka Mughirah bin Syu'bah membungkuk di hadapan Nabi SAW. Bungkuknya lebih dari ruku, bermaksud mau membukakan sepatu Nabi SAW. Sebab dikiranya Nabi akan membuka untuk membasuh kakinya ketika berwudu. Membungkuk. Bungkuknya Mughirah bukan dalam rangka ibadah kepada Nabi SAW, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada keperluan, mau membukakan sepatu. Apa kata Nabi SAW? Da'au fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, jangan dibuka. Karena aku memakai kedua sepatuku ini dalam keadaan suci. Wudu dulu, lalu pakai sepatu, lalu batal lagi. Nah nanti pas mau wudu lagi, sepatunya nggak perlu dibuka, cukup usap bagian atas dari sepatunya, cukup. Nabi melarang kepada Mughirah supaya nggak perlu dibuka, bukan menegur bungkuknya. Bungkuknya boleh dalam rangka ada keperluan, nggak apa-apa ya. Bungkuk ruku, bungkuk sujud, ada 3 jenis. Kalau ruku dan sujudnya dalam rangka ibadah, maka musyrik kepada sesama makhluk. Kalau bungkuk atau ruku dan sujudnya kepada sesama makhluk dalam rangka menghormat, maka itu maksiat.
Kalau ruku dan sujudnya dalam rangka ada keperluan, maka itu dibolehkan, tidak apa-apa. Ya. Nah, kembali kepada takabur. Iblis disuruh sujud kepada Adam, gak mau. Aba, dia menolak. Wastakbaro, dan takabur. Tuh, takabur. Penolakan dia karena takabur. Padahal sujud adalah kebenaran yang Allah perintahkan, ibadah. Tapi ditolak. Maka menolak perintah Allah Azza wa Jalla adalah ketakaburan. Ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa jawabannya? Lihat ketakaburannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Maka Adam dihinakan, direndahkan, dia ditinggikan. Ada dua kriteria takabur dalam diri iblis. Pertama, menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Yang kedua, menghinakan Adam. Sempurnalah ketakaburan ini dalam diri iblis. Maka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikutuk sampai kiamat dan dipastikan penghuni neraka jahanam secara abadi di dalamnya. Makanya Allah menyatakan, alaisa jahannama mathwa lil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempat yang layak untuk makhluk-makhluk yang takabur? Nah, pernah neraka dan surga dialog saling membangga-banggakan dirinya. Apa kata neraka? Neraka menyatakan, khuliqtu lil mutakabbirin wal jabbarin. Aku diciptakan untuk orang-orang yang takabur dan orang-orang yang jabbarin. Jabbarin itu yang diktator, kejam, menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyatnya. Kata neraka, aku diciptakan untuk mengazab orang-orang yang takabur. Dan orang-orang yang diktator, yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Dan ini menunjukkan ancaman yang sangat-sangat dahsyat bagi orang-orang yang takabur. Karena itulah maka takabur ini sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ketakaburannya menyebabkan dia terhalang dari ilmu, nggak mau belajar. Maka sebaik syair menyatakan, al-ilmu harbun lil fata'il muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan lari, akan menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi. Seperti aliran air yang selalu menghindar tempat-tempat yang tinggi. Mungkin kalian pernah belajar ilmu apa, biologi apa, fisikanya. Bagaimana sifat air? Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gak pernah ada air naik ke luhur ke gunung, gak pernah. Pasti air mah jalannya apa? Menurun. Kalau ada aliran air pasti dari atas ke bawah. Air tidak pernah memburu tempat yang tinggi, pasti yang bawah. Air selalu menghindar tempat-tempat tinggi. Makanya di syair tadi menyatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali.
Ilmu akan selalu lari menghindar tempat-tempat yang tinggi, sebagaimana aliran air selalu menghindari tempat. Ilmu selalu menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, sombong, sebagaimana air selalu menghindari tempat-tempat yang tinggi. Ya, karena takabur ini penyakit yang berbahaya, penghalang dari hidayah, menghalangi orang untuk belajar ilmu, maka seorang penuntut ilmu wajib menjauhi sifat takabur atau sombong. Ini yang pertama. Karena apa? Karena pertama, takabur itu karakter iblis laknatullahi alaih. Yang kedua, orang-orang yang takabur itu adalah tempatnya yang pantas di neraka Jahannam. Alaysa jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ya. Yang ketiganya, takabur itu karakter yang tidak layak dimiliki oleh ahli surga. Ketika iblis takabur lalu oleh Allah diusir dari surga, maka apa kata Allah? Keluar kamu, turun dari surga. Tidaklah layak bagi kamu untuk antatakabbaru fiha, untuk bertakabur di surga. Di dalam surga nggak ada karakter buruk. Siapa yang memiliki karakter buruk seperti takabur, Allah usir dari surga. Dan itulah yang terjadi pada diri iblis laknatullahi alaih. Ya, itu yang pertama, hindari takabur. Kedua, sekali lagi, kembalikan makna takabur menurut definisi syar'i. Definisi syar'i tadi adalah menolak kebenaran pertama. Kedua adalah menghinakan, merendahkan manusia. Hindari juga perilaku yang oleh syariat disebut takabur, walaupun buat orang tidak takabur, tidak sombong. Apa contohnya? Contohnya ketika berpakaian, ada cara berpakaian yang menurut syariat takabur. Itu apa? Bagi laki-laki isbal. Isbal itu mengenakan pakaian dari atas, apapun bentuk pakaiannya, gamis, celana panjang, atau sarung, dari atas ke bawah. Lalu sampai menutupi dua mata kaki, itu isbal. Adapun dari bawah ke atas, walaupun menutupi dua mata kaki, nggak apa-apa. Seperti pakai kaos kaki, pakai sepatu, sepatunya agak tinggi sampai menutupi dua mata kaki, itu nggak masalah. Isbal itu bukan larangan menutupi dua mata kaki, tapi larangan mengenakan pakaian dari atas melewati mata kaki. Terancam neraka. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang menutupi dua mata kaki berupa sarung, izar, atau pakaian apapun dari atas, maka itu di dalam neraka. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kesombongan, walaupun tidak ada rasa sombong dalam hati. Seperti tadi, jangan dibantah ya. Saya mau menolak kebenaran bukan berarti sombong. Tidak ada niat saya untuk sombong. Keburukan tidak dilihat dari niat. Enggak, walaupun niatnya bagus, bentuk perbuatannya buruk, tetap saja buruk. Yang dinilai bentuk perbuatannya, bukan niatnya. Itu kalau keburukan. Contoh umpamanya maling, nyopet, ngerampok, niatnya untuk bangun masjid. Niatnya mau haji, mau umroh. Niatnya mau menolong orang. Niatnya bagus apa buruk? Bagus. Tapi perbuatannya buruk.
Apakah perbuatan buruk tersebut berubah menjadi ibadah karena niat yang bagus? Enggak, tetap saja buruk. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik, caranya harus baik. Niatnya bagus, pelaksanaannya harus bagus. Niat bagus, cara melaksanakannya buruk, dosa tetap. Seperti contoh apa? Seperti contohnya mencuri, merampok, itu perbuatan buruk, tetaplah dosa walaupun diniatkan untuk kebaikan. Niatnya untuk haji, niatnya untuk umroh, niatnya untuk menyantuni fakir miskin, niatnya untuk membangun masjid. Semua copet, semua rampok, semua maling niatnya bagus untuk menafkahi anak istri, kan gitunya. Menafkahi anak istri bagus apa jelek? Bagus, wajib. Tapi caranya maling, maka tetap saja dia dosa. Jadi perbuatan buruk tetaplah buruk walaupun niat yang bagus, apalagi hanya tidak niat buruk. Saya mah isbal tidak niat sombong. Mau niat sombong mau tidak, itu perbuatan isbal sombong kata sunnah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhilah." Hindari oleh kalian isbal, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Sombong menurut syariat ya begitu, sudah. Jangan dibantah oleh kita. Nah, saya mah tidak sombong. Menurut saya tidak sombong, menurut syariat sombong, mana yang benar? Ya pastilah menurut syariat ya. Kadang ada orang ya, omongannya membuat orang lain sakit hati, tersinggung, karena menghina, karena merendahkan. Orang sampai emosi marah. Lalu orang itu membantah, saya tidak bermaksud menghina, tidak ada niat saya untuk menghina. Kan sering kali ngelesnya gitunya. Menghina, asal perbuatan memang menghina, udah itu kejahatan. Walaupun tidak dengan niat menghina. Apalagi niatnya, walaupun niatnya bagus, saya ngomong begini, niatnya agar kamu sadar. Ini nasihat bagimu. Niatnya menasihati, tapi bentuk perbuatannya menghina. Tetap saja itu menghinaan, bukan nasihat. Karena itulah, sekali lagi, perbuatan buruk tidak berubah menjadi boleh, menjadi benar, menjadi baik, walaupun tidak diniatkan keburukan, walaupun diniatkan kebaikan. Jadi kembalikan makna kesombongan kepada makna yang diinginkan oleh syariat, bukan menurut kita. Kalau isbal ini menurut syariat sombong, ya sudah itu sombong. Jangan dibantah. Dan menurut saya mah tidak sombong. Ya menurut ente, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam sombong, ya pasti Nabi yang benar. Nabi menyatakan fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Maka ada ancaman. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihim lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya khuyala'a. Khuyala'a ini secara nahu bisa berkedudukan dua. Bisa maf'ul min ajli, karena sombong. Bisa hal itu keadaan.
Sehingga man jarra thawbahu khuyala bisa bermakna siapa orang yang mengulurkan pakaiannya baik karena sombong atau memang itulah keadaannya sedang sombong dia menurut syariat. Lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat alias akan dihinakan. Wala yukallimuhum, tidak akan ngajak bicara. Wala yuzakihim, tidak akan membersihkan dosa-dosa, tidak akan mengampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ancamannya. Khuyala'a bisa bermakna maf'un min ajlih atau bisa bermakna hal. Dia ketika menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki, dia keadaannya dalam keadaan sedang sombong. Maka diniatkan sombong atau tidak, menurut syariat itulah kesombongan. Maka wajib dihindari. Inilah penyakit ketiga yang wajib dihindari oleh setiap talibul ilm, yaitu kesombongan, karena kesombongan menghalangi dia dari ilmu. Tadi dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yata'allamul ilma mustakbir wala mustahin. Tidak akan belajar ilmu orang yang takabur dan orang pemalu, ya. Juga tadi disebutkan dalam sebaik syair bahwa al-ilmu harabun lil fatal muta'ali. Ilmu itu akan selalu terhindar dari seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi. Maka wajib untuk dijauhi. Ini alasan yang pertama. Kedua, andai orang yang sombong tadi bisa belajar dan sukses. Ketika belajar ilmu dia faham, menjadi orang yang berilmu. Tapi kesombongannya ada. Maka seorang yang alim tapi dibarengi dengan sifat sombong akan jauh lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Akan lebih menimbulkan madarat daripada maslahat ketika dakwahnya, ketika ngajarnya. Karena ada kesombongan, ada ketakaburan, ada arogansi, ada dirinya merasa mulia, merasa agung. Akhirnya dia menuntut penghormatan dari orang lain, penghargaan dari orang lain, pemuliaan dari orang lain. Ketika dia merasa tak dihargai menurut versi dia, ngamuk-ngamuk tuh, marah-marah tuh, emosi tuh, akhirnya kasar, ngomongnya kasar, sikapnya, dan ini merusak citra dari dakwah itu sendiri, citra dari seorang dai yang harusnya tawadhu. Lihat, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan karakter para nabi atau posisi keadaan nabi yang sedang melakukan ibadah yang agung, dalam posisi yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyebut nabi tersebut dengan sebutan seorang hamba. Contoh umpamanya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu ayat kursi atau Al-Baqarah? Surah apa? Masa nggak ada yang hafal? Surah apa itu? Al-Kahfi. Dibaca setiap hari Jumat. Disunahkannya membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Hadisnya menurut penilaian para ulama ahli hadis hasan atau sahih. Yang menyatakan itu Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Juga Syekh bin Baz. Makanya hasil ijtihad para ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim, termasuk ulama zaman kiwari Syekh bin Baz,
Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, semua mensunahkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat. Itu jadikan sandaran. Kalau muncul fatwa dari para ustadz yang menyatakan hadisnya dhaif, tidak disyariatkan, biarlah itu ijtihad para ustadz. Kita berpegang kepada ijtihad para ulama mujtahidin. Silakan baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, dan itu sunnah. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, bukan ala rasulihi, bukan ala nabihi, bukan ala Muhammadin, al-kitaba, kitab. Posisi Nabi ketika menerima wahyu, menerima kitab, posisi yang sangat mulia, sangat agung. Saat itulah Allah menyebut dengan sebutan hamba. Tidak disebut nabi atau rasul, hamba ala abdihi. Lihat ketika Nabi diisro'kan, Isra Mi'raj, itu hanya satu-satunya makhluk yang mengalami Isra Mi'raj. Nabi yang lain tidak ada, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak ada. Yang Isra Mi'raj hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas ada. Orang mengingkari bohong. Nih, kalau orang Muslim ada dalilnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Hambanya. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi nabihi atau bi rasulihi atau bi Muhammadin, tidak, tapi bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Kalau Isra Mi'raj itu posisi yang super agung. Ini Isra. Kalau Mi'rajnya dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda syidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha syidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu Mi'rajnya. Dan ketika Isra, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Kalau dalam posisi terpuji, tidak ada makhluk lain selain Nabi SAW. Tapi katanya ada orang yang sudah mi'raj kepada Allah 70.000 kali. Itu mah halu. Kan ada orang, guru saya mi'raj kepada Allah sampai berapa? 60.000 kali apa 70.000 kali? Itu mah halusinasi, ya. Nggak ada selain Nabi SAW yang berdialog dengan Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ada orang lain yang ngaku-ngaku, guru saya mah ribuan kali dialog dengan Allah, bohong, jangan dipercaya. Kok Nabi dipercaya? Ada ayatnya yang menjelaskan itu perkara gaib. Perkara gaib harus bersumber dari wahyu, dari Quran Sunnah. Nabi mah ada ayatnya. Hadisnya banyak. Nah, orang tadi mana buktinya? Ya, halusinasi, ingin dipercaya, ingin diagungkan oleh orang sampai nggak bohong, nanti tidak tanggung-tanggung yang kayak gitu, ya. Nggak mikir bahwa orang mikir, masa sih kan gitu. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Seluruh manusia ini adalah anak-anak turunan dari orang-orang yang kami bawa dalam perahu Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur ini momen yang luar biasa agung. Satu, Allah menyebut hamba. Lihat, ketika seorang nabi berada dalam puncak kemuliaan,
Allah menyebut Nabi tersebut dengan sebutan hamba. Apa maknanya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika di muqaddimahnya ini dijelaskan oleh para ulama pensyarah kitab ini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, makna Nabi sebagai hamba itu lalu dijelaskan. Kenapa hamba? Karena semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, semakin Allah angkat kemuliaannya. Makin tawadhu seseorang, makin tinggi derajat orang itu di mata Allah Azza wa Jalla. Makanya momen terbagus, terbaik, terdekat seseorang dengan Allah di dalam sholatnya adalah ketika kapan? Ketika sujud. Inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Jarak terdekat ada seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Padahal sujud itu kenapa paling dekat? Berarti paling mulia. Posisi orang ketika sholat yang paling mulia adalah ketika sujud. Karena apa? Karena dia paling merendahkan diri saat itu. Merendah dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Kepala yang paling diagungkan disimpan di tempat yang terendah. Lalu mulutnya mendukung itu. Subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci. Siapa? Rabbku. Itu Allah. Suci dari apa? Dari kerendahan seperti yang sedang aku lakukan. Aku merendah. Karena memang aku rendah. Nah, karena aku merendah, Allah suci dari kerendahan. Kita sebut nama Allah Al-A'la. Subhana rabbiyal a'la. Kita merendah, kita sebut nama Allah yang paling tinggi. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi. Pas. Ucapan dengan perbuatan pas. Ucapannya kita menyebut nama Allah yang paling tinggi dan Allah suci dari kerendahan. Perbuatannya merendah dengan serendah-rendahnya. Ketika seseorang merendah dengan serendah-rendahnya, saat itulah posisi orang itu diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya rukun yang paling inti dalam sholat adalah sujud. Kadang-kadang Allah menyebut sholat cukup hanya dengan menyebut sujud saja. Fasjudu ma'as sajidin, kata Allah, sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Maknanya sholat, sholat kalian berjamaah. Dan Allah ungkapkan sholat dengan lafaz sujud, karena sujud adalah rukun yang paling inti dari sholat. Ada orang tuh selalu membantu Nabi SAW, menyediakan semua kebutuhan Nabi SAW. Sampai Nabi merasa orang ini luar biasa khidmatnya. Lalu beliau menyatakan, sal, minta kamu. Dia nggak mau minta, dipaksa, minta kamu. Pokoknya dia tidak mau meminta, dia tulus membantu Nabi SAW. Coba minta, didesak. Ketika orang ini tidak ada cara untuk menghindari, akhirnya dia meminta. Apa mintanya? Mintanya apa? Kata dia, uridu murafaqataka fil jannah. Saya minta agar saya pun bisa mendampingi engkau di surga. Mintanya tetap dia minta akhirat, bukan minta upah di dunia. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Ini kitab membahas fikih, salah satunya fikih salat. Oleh para ulama dicantumkan dalam bab fadlun nawafil atau salatun nawafil.
keutamaan sholat-sholat sunnat. Yang dimaksud bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Dan sholat yang bisa diperbanyak hanya sholat sunnat. Sholat fardu mah tidak boleh diperbanyak. Tetap segitu 17 rakaat, itu pun untuk yang mukim. Kalau yang musafir kan dikosor. Yang mukim maksimal, bukan maksimal, harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 17 rakaat. Kurang dosa, lebih komo gitu ya. Sama-sama dosanya. Pas. Yang bisa diperbanyak sholat apa? Sholat sunnah. Maka yang dimaksud bikathratis sujud yakni kathratis sholatin nawafil, memperbanyak sholat-sholat sunnat. Sholat di sana oleh Nabi diungkapkan sujud, karena sujud adalah bagian yang paling inti dari sholat. Nah, sujud kenapa paling inti, paling mulia? Karena satu orang paling merendah di hadapan Allah. Makin merendah seseorang di mata Allah, makin tinggi kemuliaannya. Makin seseorang merasa besar, merasa tinggi, besar ini takabur. Merasa tinggi ini muta'ali. Maka makin rendah, makin hina dia di hadapan pandangan Allah Azza wa Jalla. Terbaliknya, siapa yang merasa rendah, merasa hina, dia akan sama sangat tinggi di hadapan Allah. Siapa yang merasa diri besar dan merasa tinggi, maka dia kecil dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bahaya seorang thalibul ilmi memiliki sifat sombong kalau setelah dia berhasil menguasai ilmunya, arogansinya bakal menonjol. Kesombongannya, ketakaburannya bakal menonjol. Akhirnya dia menganggap para da'i lain, para ustadz lain sebagai saingan. Akhirnya dijatuhkan, akhirnya dihina, akhirnya dibuli, akhirnya direndahkan. Rusak dakwah, rusak citra seorang ustadz. Betapa banyak orang yang mengklaim atau dianggap dirinya ulama, tapi rusak karena karakteristiknya yang buruk. Salah satu penyebab keburukannya adalah ketakaburan, kesombongan. Maka wajib dijauhi sikap takabur ini. Inilah penyakit ketiga yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu, yaitu apa? Takabur. Pertama hasad, kedua berfatwa tanpa ilmu, yang ketiga takabur. Terus keempat adalah atas ta'assub lil madhahibi wal ara. Ta'assub itu fanatik buta. Fanatik kepada apa? Kepada madhabnya dan pendapat dari gurunya saja. Ini termasuk penyakit yang berbahaya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini. At-ta'ifiyah wal hizbiyah bihaitsu yaqidul wala wal bara' ala ta'ifatin muayyanah aw ala hizbin muayyan, fahadha la syakka khilafa manhajis salaf. Fas-salafus salih laisu ahzaban bal hum hizbun wahid. Adanya pengelompokan, adanya penggolongan-golongan yang sikap wala dan barok dia hanya kepada golongannya, kepada kelompoknya. Mana wala dan barok itu loyalitas, siapa yang kita cintai, siapa yang kita dukung, siapa yang kita benarkan, hanya dari kelompoknya. Baro itu selain dari kelompoknya kita berlepas diri. Sehingga ada istilah itu mah bukan ikhwan kita, itu mah ikhwan orang lain. Kan gitunya.
Ini ikhwan kita, akhwat kita, itu ikhwan lain, akhwatin. Atau selain ikhwan kita tidak disebut ikhwan, tidak disebut akhwat, itu laki-laki dan perempuan. Itu mah bukan akhwat atau perempuan. Nah, ada istilah begitu, pemisahan. Kenapa ini lahir? Karena ta'assub, karena fanatisme buta. Tak diragukan lagi ini menyimpang dari manhaj salafus soleh, karena salafus soleh tidak berkelompok-kelompok, tidak bergolongan-golongan. Mereka satu kelompok, satu golongan. Mereka masuk ke dalam apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Wasammakumul muslimina min qabl. Allah telah menamai kalian dengan sebutan muslimin sejak dahulu. Wala hizbiyata wala ta'adduda walal muwala walal mu'ada illa ala hasbi ma ja'a fil kitab was sunnah. Maka tidak boleh ada hizbiyah. Tidak boleh ada beberapa golongan. Tidak boleh ada loyalitas dan memusuhi kecuali sebatas yang dijelaskan oleh Alkitab dan As-Sunnah, oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Hatta seorang yang zalim, tapi kezalimannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Pelaku besar pun itu saudara kita. Pelaku dosa besar. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong tuh saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Tolong saudaramu itu, yang zalim saudara, apalagi yang dizalimi. Lalu para sahabat bertanya, hadza zalim. Bukan begitu. Bagaimana hadzal mazlum? Kalau menolong orang yang dizalimi kita paham maknanya. Bagaimana menolong orang yang zalim? Jangan salah paham. Kata Nabi, yang zalim juga harus ditolong, harus dibantu. Pas ada orang zalim, ayo kita bantu. Mana? Kita hajar orang lain. Bukan begitu, kata Nabi SAW. Cegah dia, tahan dia dari kezalimannya. Itu cara menolong orang yang zalim. Ditolong dari apa? Ditolong dari dosa, dari murka Allah. Jangan sampai dia terus-terusan kena murka, kena azab, karena kezalimannya. Cegah dia. Itu cara menolongnya. Jangan sampai dia berbuat zalim lagi. Ya. Berdasarkan hal itu, maka walaupun itu orang zalim, Nabi SAW masih menyebut sebagai saudara, ikhwan. Ini ikhwan kita. Walaupun dia zalim, tetap selama kezalimannya tidak memurtadkan dia, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dia tetap muslim yang berdosa besar. Dia muslim walaupun berdosa besar. Walaupun muslim tapi dosanya besar. Jangan dilakukan. Tapi jangan dianggap sebagai orang kafir yang kemudian dianggap ini dia mah bukan saudara kita, jahat sih. Enggak, tetap saudara kita. Bahkan ada dua kelompok saling bunuh, tapi dua-duanya muslim. Dua-duanya tidak mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tetap muslim, tapi siapa yang bersalah, dia muslim yang berdosa besar. Dari mana kita tahu bahwa dia masih muslim? Allah menyebut dua kelompok muslim yang berperang itu dengan sebutan iman, mukmin. Bagaimana? Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati
tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok mukmin berperang. Ini benar perang beneran, bukan perang gobang begini. Tapi saling bunuh benar. Yang dibunuh bukan satu dua, sebanyak mungkin. Bisa ratusan, bisa ribuan. Dua kelompok mukmin, walaupun berperang oleh Allah masih disebut mukmin. Wa in ta'ifatul minal mu'minina qatatalu, saling berperang, faslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada yang ngotot kekeh, buat memberontak, enggak mau damai, kekeh ingin perang, faqatilul lati tabghi, perangi yang kekeh ini, yang ngeyel ini, yang tetap ingin ribut, perangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan Allah, sampai dia tobat dari kesalahan. Lihat, walaupun berperang saling bunuh, dua-duanya tetap disebut orang mukmin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah sebutan mukmin, sebutan ikhwan berlaku walaupun orang tersebut ahli maksiat, para pelaku dosa besar, maka tetap mukmin. Apalagi kalau orang tersebut hanya berbeda pendapat dengan kita, berbeda mazhab dengan kita, tidak boleh mengeluarkan dia dari sebutan ikhwan atau akhwat atau saudara, tetap saudara. Kecuali kalau murtad sudah beda itu, ya. Kalau sudah keluar dari Islam itu sudah lain lagi. Karena itulah maka dilarang ta'assub, fanatik kepada pendapat dan mazhab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menemukan ada perbedaan pendapat, bahkan tadad itu kontradiktif. Seperti kata yang satu sunnah, kata yang lain bid'ah. Sunnah dan bid'ah ini musuh gerot, musuh bebuyutan yang tidak mungkin dipertemukan. Ada gitu amalan, kata yang sebagian muslim sunnah, kata yang sebagian lagi bid'ah, ada banyak. Contohnya apa? Qunut subuh. Ada yang mensunahkan? Ada. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah, dan ulama Syafi'i. Ada yang membid'ahkan? Selain Imam Syafi'i itu bid'ah. Contoh lain, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, sedekap. Ada yang membid'ahkan? Ada. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat salat Nabi bahkan disebut bid'ah dhalalah. Ada yang mensunahkan? Ada, banyak. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin mensunahkan. Dalam kitabul ilmi ini, Syekh Al-Utsaimin juga mensunahkan sami Allahu liman hamidah ke sini. Ada yang toleran, kata Imam Ahmad, ini sejak dulu ada. Faman syaa falyaqbid wa man syaa falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan, siapa yang mau ke bawah mangga. Dua-duanya dibolehkan, kata beliau. Tapi ada yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Contoh lainnya apa? Nah, itu. Membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, malam Jumat. Ulama-ulama mujtahid mensunahkan, ada sebagian bid'ah. Karena apa? Itu amalan khusus yang perlu dalilnya dhaif, maka melaksanakannya bid'ah. Ada yang seperti itu. Contohnya lain apa? Salat yang siapa yang mampu melakukan sepekan sekali, lakukan. Siapa yang tidak mampu sepekan sekali, sebulan sekali. Siapa yang tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Siapa yang tidak mampu, hendaklah minimal seumur hidup sekali. Salat apa itu namanya? Salat apa? Tasbih.
salat tasbih. Ketika berdiri ruku sujud membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Ada yang mensunahkan, ada. Dan yang mensunahkan di kalangan ulama ahlus sunnah. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, sunnah salat tasbih. Yang lain menyatakan ini bid'ah. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terhadap penilaian hadis ini. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan, makbul, makmul. Diterima dan boleh diamalkan. Yang lain menyatakan ini la aslahu, tidak ada asal. Banyak tuh perbedaan pendapat. Yang satu sunnah, yang satu binah. Tadad. Tadad itu apa? Patojaiyah. Sulaya tesaluyu. Bertolak belakang. Kontradiktif. Bagaimana menyikapinya supaya berbeda tetap bersaudara? Yang harus kita lakukan pertama, ini masalah yang mukhtalaf bainal ulama. Diikhtilafkan di kalangan para ulama, terima itu sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Itu pertama. Kedua, pelajari dalil keduanya. Ini dalilnya apa, itu dalilnya apa. Ambil yang menurut kita terkuat dalilnya. Silakan amalkan. Yang tidak kita ambil, toleran, hormat. Kenapa? Karena setiap orang beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Yang sampai ke saya begini, yang sampai ke orang lain beda lagi. Dan masing-masing orang beramal, berkeyakinan berdasarkan ilmunya masing-masing. Maka ada kesamaan dalam hal ini. Apa samanya? Sama-sama beramal berdasarkan ilmu. Itu beramal berdasarkan ilmu, kita beramal berdasarkan ilmu. Sama-sama mengamalkan ilmu. Bagus. Kalau ilmu yang sampai kepada kita begini, lalu kita beramal dengan amalan begitu, berarti kita beramal bukan berdasarkan ilmu, tapi ikut-ikutan. Orang lain juga begitu. Ilmu yang sampai kepada orang yang begitu dipaksa untuk mengamalkan seperti ilmu kita. Nggak boleh, nggak bisa. Berarti kita menuntut dia, memaksa dia untuk mengamalkan tanpa ilmu, tapi sekedar ikut-ikutan. Maka toleran, hormat, selama itu diikhtilafkan oleh para ulama. Maka dengan toleransi seperti itu kita tetap bisa berbarengan, bisa bersaudara, sholat bareng-bareng di masjid yang sama, di waktu yang sama, dengan imam yang sama. Sudah beres. Imam madhab yang 4 beda-beda. Masalah fikihnya ada yang bertolak belakang, seperti yang satu sunnah, yang lain bid'ah. Pas datang mau berangkulan, pas ketemu saling memuji, saling menyanjung, saling mengunggulkan yang lain gitu. Tidak pernah, kamu membid'ahkan saya ya? Enggak pernah. Terus bermusuhan, enggak. Tetap bersahabat, bersatu, bersaudara, saling hormat. Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah di tengah ikhtilaf. Bisa, ya sangat bisa dan harus bisa ya. Nih beberapa contoh. Ketika para ulama membahas hadis tentang salat, tentang al-imamah wa al-jamaah wal imamah. Salat berjamaah dan keimaman. Ada satu hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Lihat hadis ini, jangan difahami sendiri. Lihat syarahnya dari para ulama. Bagaimana para ulama menjelaskan? Di antaranya nih, Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, ketika menjelaskan hadis ini mengutip pendapat ulama terdahulu, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hadis ini berlaku untuk salat berjamaah. Imam dijadikan untuk diikuti. Ikuti gerakan imam walaupun pendapat kita berbeda dengan imam. Umpamanya imam waktu sujud
dua tangan dulu. Kita berpendapat dua lutut dulu. Ketika berjamaah ikuti imam, dua tangan dulu. Ketika bangkit dari sujud, imam berpendapat ada duduk istirahat. Kita tidak. Ikuti imam duduk istirahat. Ketika kita berpendapat sami Allahu liman hamidah, sedekap, imam tidak. Ikuti imam. Kenapa? Karena begitulah hadis menjelaskan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam kitab namanya Fathul Jalalil wa Ikram Syarah Bulughul Maram. Beliau menerangkan dalil terkuat makmum harus ikut imam walaupun berbeda dengan imam adalah ketika makmum masbuk. Makmum masuk rakaat kedua. Karena terlambat, ya enggak? Setelah imam rakaat kedua, dia tahiyat awal, ya enggak? Makmum baru rakaat pertama, dia kan harusnya wajib berdiri ya. Wajib, berdiri bagi dia wajib. Tapi karena kewajiban imam lebih kuat, dia harus duduk. Kewajiban mengikuti imam itu lebih kuat, dia harus duduk. Ikut imam tahiyat awal, padahal dia belum waktunya. Dia harus duduk. Terus imam ketika rakaat ketiga, bangkit ke rakaat keempat, berdiri. Kita sebagai makmum baru rakaat kedua harusnya duduk tahiyat awal. Ya enggak? Wajib kita tahiyat awal. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, kita berdiri. Begitulah seterusnya. Ini dalil terkuat. Makmum harus ikut imam walaupun berbeda dengan imam. Apalagi hanya perbedaan pendapat. Imam begitu, ikuti begitu. Dan ini ditunjukkan oleh para ulama. Ketika Imam Abu Hanifah sudah wafat, sudah meninggal, Imam Abu Hanifah berpendapat kunut subuh bid'ah, nggak boleh. Wafat. Imam Syafi'i mau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Murid-murid Imam Abu Hanifah senang ada ulama besar. Tapi ada masalah nanti sholat subuh pasti Imam Syafi'i kita jadikan imam. Nggak ada yang berani jadi makmum. Jadi imam di hadapan Imam Syafi'i nggak mau. Masih kunut subuh gimana? Diskusi mereka. Kesimpulan kita harus ikut imam kunut. Pas Imam Syafi'i datang, pas sholat subuh jadi imam. Makmum siap kunut, Imam Syafi'i langsung sujud nggak kunut. Ditanya kenapa anda nggak kunut? Apa kata beliau? Saya menghargai Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di dekat sini. Nggak kunut beliau. Padahal murid-muridnya siap kunut. Indah nggak hidup seperti ini? Indah. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika Sami Allahu liman hamidah ke sini kata beliau bid'ah dolalah finnar. Dalam sifat salat Nabi, lihat. Ketika beliau ke Riyadh, salat berjamaah, imamnya Syekh bin Baz. Beliau tahu Syekh bin Baz menyatakan Sami Allahu liman hamidah sunnah ke sini. Ternyata beliau ikut Sami Allahu liman hamidah sedekap. Ditanya, kenapa anda sedekap? Bukankah itu adalah bid'ah? Beliau menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dan imamnya Syekh bin Baz. Beliau ikut sedekap. Bayangkan indahnya hidup di atas sunnah di tengah perbedaan. Tetap ihtiram, tetap toleran dan tidak ta'assub, fanatisme buta kepada pendapatnya, tetapi tetap berpegang teguh kepada pendapat yang dia yakini kebenarannya, tapi toleran hormat kepada yang tidak kita ambil, dan ketika sholat berjamaah mengikuti gerakan imam. Maka indahlah kehidupan beragama seperti ini ya. Inilah penyakit yang keempat yang harus dijauhi, yaitu ta'assub. Apa ta'assub teh? Fanatisme buta ya. Jadi ada dua penyakit yang kita bahas di hari ini. Pertama takabur, yang kedua ta'assub.
Cukup ya untuk siang ini sampai di sini, sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan dan kita masih tersisa waktu 2 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau ngacung atau tulisan? Yang mau ngacung bertanya boleh. Satu setengah menit lagi. Tolong jelaskan tentang salat isyraq. Dan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat tersebut? Dan kalau dicontohkan, bolehkah kita melakukan salat isyraq setiap hari? Ulama menyebut salat isyraq dengan banyak istilah. Ada salat syuruq, salat isyraq. Ada juga yang menyebut dengan salat godat. Salat godat kadang-kadang maksudnya salat subuh, kadang-kadang maksudnya salat syuruq. Salat syuruq dilakukan 2 rakaat dan dilakukan setelah syuruq. Syuruq itu terbit matahari, jangan pas terbit. Lihat umpamanya jadwal, jadwalnya syuruq jam 6. Nggak boleh kita sholat syuruq pas jam 6. Lewati 15 menit, 6:15 baru kita sholat syuruq setelah terbit. Jangan pas terbit, karena pas terbit ada larangan sholat. Ya. Dengan syarat dia sholat berjamaah dengan imam, tetap tinggal di tempat sholatnya dan berzikir sampai matahari syuruq, lalu sholat 2 rakaat. Jadi ada 3 syarat dan ini ditetapkan oleh Syekh Al-Utsaimin berdasarkan hadis ini. Jadi siapa man shallal fajr ma'al imam, siapa orang yang sholat fajar bersama imam, kemudian dia duduk di tempat sholatnya dan berzikir hatta tasruq asy-syams atau hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana ka'ajil hajj wal umrah tamatan, maka itu sama pahalanya dengan haji dan umrah secara sempurna. 3 kali Nabi SAW menyatakan. Kemudian ini yang disebut dengan sholat syuruq atau sholat isyraq, atau sebagian lagi ada lagi yang menyebut sholat godat. Ada 3 syaratnya. Pertama, dia sholat berjamaah dengan imam. Kedua, dia duduk di tempat sholatnya di masjid tersebut. Ketiga, dia sholat 2 rakaat seusai sholat syuruq. Baru diperoleh 3 hal tadi. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ini iming-iming, ini disebut dengan targhib. Iming-iming untuk mendorong orang mengamalkan ini. Dan ini sunnah, karena besarnya pahala. Boleh tiap hari? Bagus, bukan boleh. Bagus, ya. Sebagian ulama ada yang memahami inilah sholat duha yang disegerakan. Karena waktunya pas. Waktu sholat duha. Dan sholat duha itu paling afdol itu adalah sekitar jam 11 menjelang zuhur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatul awabin, makna awabin itu duha. Hina tarfadul khisal, ketika anak unta kepanasan. Dan kepanasannya anak unta terlihat dia langsung mencari perut ibunya lalu berlindung di bawah perut ibunya. Dan itu kira-kira 1 jam sebelum zuhur. Itu se-afdol sholat duha. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, siapa yang tidak memungkinkan sholat duha di waktu itu karena kerja, karena sekolah, dia boleh mengawalkan. Dan itulah yang disebut dengan sholat syuruq. Jadi sebagian ulama menyatakan itu sholat duha yang diawalkan.
Yang berpendapat ini salah satu Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Razak juga menjelaskan hal demikian. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang istilah. Sebagian menyebut sholat isyraq, sebagian menyebut sholat duha, ya. Tapi yang jelas dua-duanya bagus untuk diamalkan. Mau sholat duha, mau sholat syuruk, sama-sama itu disunnahkan dan pahalanya besar. Sudah ada bonus 3 menit. Ini bonus tambahan terakhir. Apa yang dimaksud sholat tasbih dan bagaimana gerakan dan niat-niat sholat tasbih? Nah ini tadi. Sholat tasbih, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu hadisnya la aslalahu. Pertama itu. Yang kedua, tata cara dan doanya berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Makanya kata beliau, saya tidak menelaah tentang doanya dan cara-caranya karena tidak pernah mengamalkannya dan tidak akan pernah mengamalkannya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis itu dan menganjurkan minimal sekali seumur hidup, ya. Bagaimana jumlah rakaatnya? 4 rakaat. Dan doanya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekian kali, ya. Kalau nggak salah 15 kali. Kenapa saya bilang kalau nggak salah? Ya karena ragu. Kenapa ragu? Nggak pernah ya Ustaz melakukan? Iya betul, nggak pernah. Karena saya lebih cenderung kepada ulama-ulama yang menyatakan la aslalah, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan itu tidak ada dan itu melakukannya adalah kebidahan. Ini lebih selamat, ya. Maka caranya, doanya tidak saya hafalkan, ya. Tapi pembahasan tentang hadis ini pernah dan sering kita bahas. Di antaranya ketika dalam kitab Mukhtasar Ma'amin Hajil Qasidin ada salat tasbih. Syekh Ridwan Jami' Ridwan yang mentahqiq hadis ini itu menukil penjelasan Syekh Albani bahwa hadis ini hasan dan sangat dianjurkan dilakukan minimal seumur hidup sekali, minimalnya, ya. Dulu pernah kita bahas hadis ini puluhan tahun yang lalu, tapi saya lupa matan isi hadisnya karena tidak pernah diamalkan, tidak pernah dipelajari lagi. Pasnya berapa kalinya tasbihnya lupa. Kalau nggak salah 15 kali, ya. Tapi kita tidak menyatakan siapa yang melakukan itu terancam neraka bidah, enggak. Tergantung ilmu yang sampai kepada dia. Kalau ilmu yang sampai kepada dia ini hasan, lalu sunnah melaksanakannya, maka teh, ya. Kita tidak akan menjarah orang seperti itu. Menjarah itu mencela orang seperti itu karena ikhtilafnya para ulama dalam masalah ini, ya. Jadi dalam masalah yang diikhtilafkan, udah kita menghargai, kita ambil yang menurut kita kuat dan valid dan kita hormati yang menurut kita tidak kuat, tapi tetap kita hormati. Wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa lagi di 2 bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.